Musik dan musik, begitulah adanya bunyi nurani yang terus-menerus bergema di hati. Maka disinilah Tria dan kawan-kawan merasakan sesuatu yang hilang jika sehari saja tak bernyanyi atau Alpa memainkan alat musik. Sesuatu yang hilang itulah yang membawa Dipa dan kawan-kawan dalam perenungan panjang untuk menapaki karir bermusik secara serius selepas SMA. Dulu ya masih ngomongin bertiga lagi dulu waktu main. Salah satunya selain foto-foto itu, jadi itu biasanya kegiatan di malam minggu gitu kan. Dulu zaman gak malam minggu doang sih, kayaknya tiap hari kita tuh selalu eksis gitu loh, selalu jalan-jalan sebutannya kita dulu. Lalu jalan-jalan kemana, dan tujuan yang sebetulnya paling enak ada tujuan adalah kalau ada acara. Entah itu acara band-bandan, entah itu acara disco-diskoan gitu loh. Yang berbau musik lah gitu. Jadi di mana ada acara musik biasanya kita nongkrong di situ gitu. Jadi dan di situ tuh kayaknya kita bertiga selalu ngebahas mulu gitu, oh band ini gini, apalagi gini ya. Lama-kelamaan bosen gitu. Daripada ngebahasin orang mulu gitu loh. Udahlah kita bikin band yang menurut kita ngeband kayak gimana sih gitu loh. Gaya-gaya band-band rock and roll yang zaman dulu semua kan juga seperti pada zaman dulu semuanya itu banyak yang berseragam semua kan gitu. Kayak gitu, setelan rapi kayak gitu. Udah gitu dengan kalau yang lainnya ugal-ugalan kita tampil sopan gitu. Dengan dibuka assalamualaikum gitu misalnya kayak gitu. Terus nanti kalau itu bahkan udah Kibil tuh dulu berpikirannya sampai udah nanti kalau udah rada beken setelannya nggak usah terlalu lengkap. Pakai setelannya agak santai tapi udah pasti tetap kelihatan keren karena udah beken gitu. Udah berpikir jauh gitu. Untuk beken ya. Udah berpikir untuk beken gitu. Kalau dulu tuh memang tempat kita kumpul bertiga itu adalah kosannya si Dipa gitu. Jadi sering banget kita nongkrong di kawasannya si Dipa, pengen nginep, ada gitar di situ, ya udah. Oke, lagu ya. Deng I was sangkut. Jadi oke gitu ya, gitu. Oke. Jadi emang bener dan tercipta 4 lagu tanpa beban gitu. Tanpa beban, tanpa satu malam ya. Satu malam ya? Dua malam sih itu. Karena mereka itu seneng main. Mereka itu bertiga seneng dengan nonton band. Jadi kalau misalnya mereka bertiga kumpul, kalau ada acara musik di Bandung, mereka selalu datang, selalu nonton gitu. Nah setelah nonton itu mereka melihat kok band rock and roll kasar ya gitu. Kok band rock and roll penampilannya nggak oke ya gitu. Kayak lo bisa ya pakai kaos sama baju celana robek-robek udah manggung gitu. Nah itu ide dari mereka, ayo kita bikin band yang kita menciptakan lagu bahasa Indonesia dengan lirik bahasa Indonesia dan kita sopan. Kampus Universitas Padjadjaran Bandung menjadi tempat awal meretas cita-cita bermusik Tria dan kawan-kawan. Saat itu, Tria begitu gelisah karena terkungkung diktat kuliah. Rasa yang sama dialami Dipa dan Kibil. Butuh 4 tahun butuh 4 tahun untuk menentukan jadi ngeband, yaitu tanggal 19 September 2004. Dari tahun 2003 kayaknya ya. 2003-2004 lah. Gara-gara ada seorang temen yang vokalisnya Tria, Uri. Vokalis. Punya kamera. Foto-foto. Kita baru punya kamera digital nih pada zaman dulu. Iya, dulu belum musim kamera jauh. Boro-boro handphone. Dia ada orang kaya. Jadi dia punya kamera pamer. Yuk foto-foto. Ya udah foto-foto. Terus gaya-gaya anak band gitu, di folderin sama dia namanya Cangcuters, nggak ada D-nya. Isi Cangcutersnya sendiri, temannya Kidi. Temannya saya lagi, teman SMP-nya saya, namanya Cangcut. Menyandang nama The Cangcuters, namun belum tahu jenis musik apa yang akan mereka mainkan. Inilah kenyataan yang tak membuat para personelnya kehabisan akal untuk terus bermusik sesuai kata hati. Meski pada akhirnya tertasbih sebagai band rock and roll, namun Tria dan kawan-kawan tak mau ambil pusing tentang semua itu. Ketika vakum, band Kibil sama Alda itu vakum, terus tiba-tiba Kibil bikin lagi The Cangcuters dan minta bantuan saya sebagai edisional. Nah, pertama yang ditawarkan sama Kibil, di sini kita ngeband bebas dan punya lagu sendiri. Nih materinya. Pas dengar, saya mungkin hanya ketawa.
ini musik apa ya? Itu pertanyaan pertama, ini musik apa ya? Kalau dibilang rock and roll, oke, ini ugal-ugalan bebas, bener sebebas-bebasnya gitu. Tapi saya mencoba untuk membantu teman, karena saya tahu Kibil itu udah punya potensi di bidang musik. Akhirnya selang bertahun diajak deh, ya udah jadi personil aja, dengan simbolisnya diberikan sepatu. Gitu ingat teman. Iya gitu. Iya gitu. Yang udah dibenerin. Oke. Iya, gak ada sepatu manggung. Emang mereka udah manggung, mulai pertama manggung itu 26 Desember 2004. Ikut udah Ikut bareng. jadi edisional, tapi nggak pakai seragam, beda sendiri. Beda ya. Mereka bertiga berseragam, saya main pun di belakang untuk ya Ya, sebagai belakang backup lah, Iya, backupnya backup. lah, gitu, sebagai ritam gitu. Udah gitu dengerin musik yang dikasih dari Kibil apa ya, asing bener, ini lucu gitu, ngedengernya lucu terus, tapi pas lagi latihan bareng seneng aja, soalnya kok kayaknya semangat banget nyanyi ini tuh, semangat banget. Walaupun pada main sendiri-sendiri sebenarnya ini kebanyakan, tapi kok semangat banget. Kayaknya juga main dia itu semangat banget, enak banget mainnya, lepas, nggak ada yang protes lagi, nggak ada yang apa, mau salah mau gimana, Bebas terus. bebas. Keberanian adalah tonggak awal kesuksesan. Maka berlarilah The Changcuters menuju medan pertempuran sesungguhnya, yakni mengikuti ajang musik. Mereka meyakini jalan nasib sudah terbuka, tinggal menjalaninya dan jangan bertanya apa yang terjadi nantinya. Ya dulu kita sebelum bikin si demo-demo itu kita juga bingung sebetulnya mau manggung gimana, cara manggung gitu. Jadi dulu tuh kalau pensi itu kan selalu buka audisi kan gitu. Jadi dulu kita berpikiran kita bertiga ini kita bukan berarti orangnya over pede terus terang gitu, tapi kita tetap masih sadar diri. Kalau misalnya kita gini, kita sebagai tolak awal kita ikutan audisi. Kalau kita lulus berarti ini emang betul band. Kalau enggak ini bukan band berarti gitu kan gitu. Berarti kita bisa main musik gitu. Dan dari berapa kali kita audisi, 5 atau 10 kali, hampir 5 kali kita audisi, itu tidak ada yang nggak lulus gitu. Semuanya lolos dengan nilai yang bagus lah gitu, katakan gitu. Sampai saat ini kita ketemu sama juri-jurinya yang udah kita kenal gitu, ya kita termasuk cerita mereka adalah yang mencuri perhatian mereka gitu loh. Kita sebagai barisan band audisi selalu antusias di antara yang lain gitu. Biasanya kalau band audisi mereka nggak kenal gitu kan. Ini kita bawain lagu sendiri, band baru. Tapi ada aja mau itu panitia yang joget sampai ke yang orang gila atau sampai yang mabok gitu waktu itu. Tapi pokoknya joget deh, gitu. Berkenalan dengan personel awal Peter Pan yang kini berganti jubah sebagai Noah Band, maka di sanalah Tria melabuhkan harapan. Meski tak terpikir bakal menjadi superstar, juga tak berani berkhayal bakal tenar. Karena di selangkah perkenalan itu, semua masihlah samar-samar. Kebetulan ya, tiba-tiba ketemu sama Uki gitu. Pada saat si Uki itu beres tur album apa gitu, apa Taman Langit atau apa mau album kedua gitu, dia ketemu gitu. Gue bikin band nih, gini. Oh ya, sama siapa aja? Adalah teman-teman. Oh, sama si Erik juga. Oh ya, mana coba dengerin demonya? Udah ada dong, dengerin sama dia. Gak lama kemudian di SMS gitu ya, sound lu acak-acakan parah. Oh ya udah lah, ya nggak, maksudnya nggak peduli lah, orang kita emang cuman seneng aja, ugal-ugalan ibaratnya gitu. Ya udah, kita jalan lama dari situ, kemudian tiba-tiba kembali Uki menawarkan, ya udah setahun kemudian atau beberapa bulan kemudian lah, hampir setahun. 2006 yuk ngobrol gitu. 2006 ya, pada saat kita mau bikin album sendiri lah, indie gitu. Udah bikin demonya 12 gitu, udah bukan 4 lagi gitu. Yuk, ngobrol apaan? Gini, gue mau bikin label, udah lu artis pertama gue gini. Wow, ya udah, ayo aja kita sih. Dan akhirnya diproduksi sama Uki dengan labelnya Master Plan gitu. Tak ada kata terlambat untuk sukses. Seperti Changcuters yang tersendat di album perdana mereka yang bertajuk Mencoba Sukses di tahun 2006 silam. 2 tahun kemudian, Uki Peter Pan membawa mereka ke label rekaman besar. Dan di sanalah mereka menetaskan sukses lewat album nyaris serupa dengan album perdana mereka yang bertajuk Mencoba Sukses Kembali. Dengan hits Racun Dunia.
yang ngasih rekomendasi itu adalah Kang Iyu. Dulu dia ini Ada salah di satu network, dia apa ya, kepala di network radio gitu Iya, lah. betul. Udah pas banget kan acaranya kayak begitu, dan ini bukan hanya sekedar apanya ya, maksudnya packaging acaranya pun ini sangat cutting edge banget juga waktu itu gitu. Sangat beda banget sama yang lain gitu, belum pernah ada. Bahkan katanya ini dapat nominasi di sebuah negara di Asia gitu, award waktu itu. Dan Pak Ian langsung malamnya minta ketemu sama Kang Iyu. Habis nonton itu malam acaranya, besok paginya langsung gue pengen ketemu sama anak-anak ini. Waktu itu yang paling kita pertama pengen kita ajuin adalah kita tidak mau, karena di zaman itu sudah ada setiap label mempunyai manajemen artis gitu. Nah kita tidak mau di bawah itu. Kalau mau kita cuma punya manajemen sendiri. Nah akhirnya kita majulah akhirnya ke Sony itu waktu itu. Semua wishlist kita disetujuin, cuma satu yang nggak disetujuin, yaitu di bawah manajemen artis manajemen itu. Jadi mereka kepengen ya udah kalian punya manajemen artis, tapi kalian juga masuk di situ. Oke, tapi kita sama-sama jalan bareng gitu. Dan akhirnya setuju itu, dari situlah kita kontrak 3 album. Bahasa dia adalah bahasa kita waktu main. Itu kayak gila-gilaan gitu. Itu tuh kata-kata yang selalu kita ucapkan. Dengan ide Tria, dibikinlah itu lagu gila-gilaan gitu. Jadi menurut saya lucu ya gitu, maksudnya seneng aja gitu mendengar lirik-lirik mereka tuh unik, mudah diingat,